kajian untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan biologi. Bagaimana Pak? Apakah Bapak mau untuk melakukan kajian ini? Ya, boleh, silakan. Kalau gitu Pak, saya mulai ya Pak. Nama Bapak siapa Pak? Pak Usman. Kalau tempat lahir Bapak di mana Pak? Di bukan Ogan ini. Kalau tanggal lahir Bapak? Tanggal 7 bulan 6 1964. Jenis kelamin laki-laki, status pernikahan nikah Pak ya? Mm-mm. Agama Islam ya Pak? Ya, Suku Pak? suku Ogan. Lanjut Pak ya, saya akan mengkaji tentang riwayat pekerjaan dan status ekonomi Bapak. Saat ini Bapak bekerja sebagai apa Pak? Sebagai PNS guru. S2 ya Pak. Pekerjaan sebelumnya Bapak bekerja sebagai apa? Pekerjaan sebelumnya sebagai tenaga honorer. Oh sempat honorer Pak ya. Kalau sumber pendapatan dari guru dari PNS itu atau tak ada? Ya, dari sumber pendapatan dari PNS itulah. Oh, ya, Pak. Kalau kecukupan pendapatan Pak, cukup tidak untuk sehari-hari? Ya, alhamdulillah cukup. Berapa Pak per bulan? 5 juta. Cukup ya Pak. Nanti ya Pak, saya akan mengkaji lingkungan tempat tinggal Bapak. Kalau kebersihan dan kerapian rumah ini bagaimana Pak? Cukup bersih karena dibersihkan setiap hari. Untuk penerangan cahaya Pak yang masuk di rumah? Penerangan cahaya cukup baik karena ada 5 pintu yang di bawah, 5 jendela yang di bawah, 1 pintu, dan di atas ada 4 jendela. Kalau sirkulasi udara Pak? Sirkulasi udara cukup baik karena didukung oleh ventilasi setiap pintu dan jendela. Oh begitu ya Pak. Kalau keadaan kamar mandi sama WC-nya Pak? Ada kamar mandi baik karena dibersihkan setiap hari. Kamar mandi dan WC-nya ini digabung atau pisah Pak? Kamar WC dan kamar mandi digabung. Pembuangan air kotor Pak? Seperti limbah? Pembuangan air kotor berjalan dengan lancar karena di salurannya berjalan dengan baik. Sudah dibangun juga Pak? Sudah. Sumber air minumnya Pak dari mana? Sumber air minum dari pam dan dimasak. Dimasak sendiri Pak? Untuk pembuangan sampah Pak bagaimana? Pembuangan sampah karena di depan rumah ada sediakan tempat sampah, kemudian diambil oleh petugas sampah setiap hari. Oh, sumber pencemaran di sini bagaimana Pak? Pencemaran sini tidak ada karena lingkungannya cukup bersih. Kalau got-gotnya dibersihkan juga? Ya, got-gotnya dibersihkan setiap hari. Kalau nih privasi keluarga Bapak dijaga atau bagaimana Pak? Privasi dijaga dengan baik. Kalau resiko tentang riwayat kesehatan Bapak, untuk saat ini keluhan utama dalam satu tahun terakhir ini apa Pak penyakitnya? Keluhan dalam 1 tahun ini pilek dan Demam. pernah demam. Oh, demam. Yang lain nggak ada Pak? Nggak ada. Kalau gejala yang dirasakan tuh gimana Pak? Lemas? Badan terasa pegal-pegal. Pegal-pegal Pak ya? Pusing? Pusing ya. Juga. Kalau faktor pencetusnya tuh gimana Pak? Bapak bisa flu demam? Apa itu? Faktor pencetus Bapak menyebabkan Bapak flu demam? Menyebabkan flu demam mungkin terkadang disebabkan oleh karena di debu. Oh debu ya Pak. Enggak pernah ada. Untuk mengkonsumsi obat-obatannya Pak, ada obat-obatan tersendiri yang Bapak konsumsi, misalnya Pak? Ya, ada obat dan pil untuk. Nanti ya Pak, saya mau mengkaji tentang riwayat kesehatan Bapak. Nah, untuk keluhan utama dalam 1 tahun terakhir nih? Ya, pilek dan demam. Pilek dan demam. Kalau gejala yang dirasakan saat penyakit itu Pak? Badan pegal-pegal. Pegal-pegal. Kalau faktor pencetusnya bagaimana Pak?
Apa terus menyebabkan demamnya? Oh, menyebabkan demam itu karena pergi keluar dan mungkin terlalu capek. Oh, terlalu capek. Kalau timbulnya itu mendadak atau bertahap, Pak? Ya, mendadak. Mendadak, Pak. Upaya Bapak untuk mengatasinya bagaimana, Pak? Minum obat Oh, minum obat, Pak. Biasanya apa? CTM. CTM. Bapak biasanya Kak perginya ke rumah sakit atau dokter atau puskesmas? Puskesmas. Oh, sama puskesmas. Di mana, Pak? Di OP. Penyakit yang pernah diderita di masa lalu, Pak? Hanya flu dengan yang tadi ya? Pernah penyakit mah. Oh, juga. Kalau alergi obat, Pak? Tidak ada. Kalau debu alergi, Pak ya? Riwayat kecelakaan, Pak? Ada nggak? Bapak pernah kecelakaan? Pernah. Pernah. Kapan, Pak? Tahun 2000. Sudah lama. Sudah lama, Pak? 98. 98. Kecelakaan apa, Pak? Kecelakaan motor. Kalau pernah dirawat di RS nih pernah nggak, Pak? Pernah. Kapan, Pak? Tahun 2000. 2020 ya? Tahun ini. Di mana, Pak? Rumah sakit Hermina. Kalau riwayat pemakaian obatnya kata pada tadi ya, Pak. Kalau yang lain tidak ada, Pak ya? Pak mempunyai kebiasaan merokok nggak, Pak? Tidak pernah. Minuman keras keterlaluan? Tidak pernah. Untuk makannya nih, Pak, berapa kali sehari? Makan 3 kali sehari. Kalau nafsu makan Bapak baik Ya, nggak? baik. Nafsu terus, Pak ya? Atau ada yang ini? Iya, terkadang sekali ada kurang nafsu. Jenis makanannya, Pak? Lauk-lauknya? Nasi, sayur, ikan. Oh, iya. Makanan yang tidak disukai, Pak? Tidak ada. Tidak ada ya, Pak. Alergi terhadap makanan? Tidak ada. Tidak ada. Pantangan makanan? Tidak ada. Hipertensi harus ya, Pak, dijaga. Seperti kayak makanan yang mengandung garam, jangan dulu. Terus itu keluhan yang berhubungan dengan makanan, yang hipertensi harus dijaga ya, Pak. Nah, Pak, kalau BAK atau buang air kecil, Bapak biasanya berapa kali sehari, Pak? 6 kali sehari. 6 kali sehari, Pak ya. Kalau kebiasaan buang air kecil pada malam hari, Pak? 2 atau sampai 3 kali. Keluhan waktu buang air kecil ada nggak, Pak? Tidak ada. Tidak ada. Untuk BAB-nya berapa kali, Pak? BAB 2 kali sehari. Konsentrasinya berserat atau lembek? Terkadang lancar. Ya, Pak. Keluhan yang berhubungan dengan buang air besarnya, Pak? Tidak ada. Tidak ada, Pak ya. Kalau memakai pencahar atau pelancar BAB itu? Tidak ada. Nah, lanjut, Pak, ke aktivitas pola latihan. Itu rutinitas mandinya Bapak biasanya mandi? Mandi pagi dan siang hari. Kebersihan sehari-harinya Bapak saat mandi Bapak? Pakai sabun, pakai sapu. Kalau aktivitas sehari-hari Bapak mengajar ya, Pak? PNS gitu tadi, Pak ya. Apakah ada masalah, Pak, dengan aktivitas sehari-hari Bapak saat Tidak mengajar? ada. Bapak mengajar itu mandiri, Pak ya? Tidak ada alat bantuan atau gimana? Kayak kursi roda? Oh, tidak ada. Nah, kalau lama tidur di malam hari berapa jam, Pak? Dari jam 9 sampai jam 3. Kalau tidur siangnya berapa jam, Pak? Tidur siang setengah sampai 1 jam.
Keluhan dengan tidur ada Pak? Tidak ada. Kalau saat hipertensi itu susah nggak Pak tidur? Terkadang. Kadang susah Pak ya. Nah kalau masalah penglihatan Bapak Pak? Masalah penglihatan Mata tidak ada. Masih bagus Pak ya? Hmm. Nah, Bapak pakai kacamata Pak? Tidak. Tidak. Kalau pendengaran, nah saya akan mengatas pendengaran Bapak ya Pak. Mau nggak Pak dites sama saya? Boleh. Baik ya Pak, saya akan mengatas pendengaran Bapak tadi. Kalau misalnya saya dekatkan jam ini ke Bapak apakah mendengar detikan jamnya Pak? Dengar nggak Pak? Dengar ya Pak. Jadi fungsi pendengar Bapak emang dengan baik Pak. Nah kalau misalnya membuat keputusan nih Pak, bagaimana Pak Bapak mengatasnya? Sama keluarga atau gimana? Keputusan kalau terlalu rumit saya musyawarahkan dengan keluarga. Bagaimana Pak? Bapak kan sudah sekarang memasuki lanjut usia muda dikategorikan. Nah, Bapak bisa tak menerima keadaan Bapak yang sudah menua menjadi lansia? Iya, saya menerima. Memang menerima Pak ya. Kalau misalnya ada orang lain memanggil Bapak kakek dan semua kakek, Bapak bisa menerimanya nggak Pak? Menerima dengan senang hati. Nah kalau peran ikatan dengan keluarganya gimana Pak? Dengan keluarga berjalan dengan baik, lancar terus Pak ya. Kalau kepuasan tentang hubungan dengan keluarganya atau adakah anak Bapak yang sudah menikah Pak? Sudah ada. Sudah ada Pak ya. Nah itu gimana Pak? Masih tinggal di rumah Bapak atau? Tidak lagi. Tidak lagi. Tapi selalu berhubungan Pak ya? Selalu berhubungan. Jadi Bapak puas Pak ya? Ya. Nah kalau hubungan perkawinannya Pak? Ya berjalan dengan baik. Baik Pak ya. Nah lanjut. Nah Pak, bagaimana Pak tentang masalah seksualitas? Adakah masalahnya Pak? Tidak ada. Ya Pak. Nah Pak, kan Bapak udah memasuki usia lansia. Apakah Bapak mempunyai stres terhadap masa lansia di umur lansia ini Pak? Tidak ada. Tidak ada Pak ya. Kalau penanganan terhadap misalnya masalah sekarang ditimbulkan, bagaimana penyelesaiannya Pak? Penanganan masalah saya kalau ada masalah rumit saya musyawarahkan dengan keluarga. Nah untuk keyakinan Bapak agamanya Islam Pak ya. Nah itu ibadah apa Pak yang dilakukan? Yang jelas ibadah pokok sholat 5 waktu dan ditambah sholat sunnah. Kan Bapak udah memasuki usia lansia, apakah Bapak mempunyai stres terhadap masa lansia di umur lansia ini Pak? Tidak ada. Tidak ada Pak ya. Kalau penanganan terhadap misalnya masalah sekarang ditimbulkan, bagaimana penyelesaiannya Pak? Penanganan masalah saya kalau ada masalah rumit saya musyawarahkan dengan keluarga. Nah untuk keyakinan Bapak agamanya Islam Pak ya. Nah itu ibadah apa Pak yang dilakukan? Yang jelas ibadah pokok sholat 5 waktu dan ditambah sholat sunnah. Pak, saya akan mengkaji pemeriksaan fisik Bapak seperti tensi dan pengukuran tinggi badan ya Pak. Boleh. Permisi ya Pak, saya cek dulu suhu tubuh Bapak. 36,5 Pak, berarti suhu tubuhnya normal. Cek tensi ya Pak. Maaf ya Pak. Saya boleh ya Pak tensinya? Oh, Pak,
60/100. Bapak merasa pusing nggak? Ya, agak pusing. Pusing ya Pak ya? Apa ya Pak timbangannya? Timbang. Menghadap ke depan Pak. 55 kilo ya Pak. Oh Pak ya, saya akan menyentara mata Bapak Pak. Terus ya Pak, selanjutnya saya akan memeriksa telinga Bapak ya Pak. Permisi ya Pak. Pak, rambut Bapak udah mulai berubah ya Pak ya? Ya, banyak obat. Sudah banyak Pak. Maaf ya Pak, saya mau melihat sekalian mata Bapak dulu ya Pak, pemeriksaan mata. Kelihatannya berwarna putih bagus, tidak anemis atau tidak kekurangan darah Pak. Adakah Pak pembekakan di dada Bapak? Tidak ada. Pak, dada Bapak nih Pak ya, simetris atau enggak Pak? Dada Bapak Simetris. simetris Pak ya. Nah Pak, untuk bagian tangan Bapak adakah masalah Pak untuk pergerakan? Tidak ada. Tidak ada Pak ya. Kalau kaki Pak? Tidak ada. Kalau abdomen juga, perut ada masalah nggak Pak? Tidak ada. Pak, saya mau mengkaji fungsi kognitif Bapak ya Pak. Kalau sekarang jam berapa Pak? 11. Benar. Tahun sekarang tahun berapa Pak? 2020. Kapan Bapak lahir? Tahun 1964. Umur Bapak sekarang berapa? 56 tahun. Di mana alamat Bapak? Rontok, Roman Amin Mulia. Benar Pak ya. Berapa jumlah anggota yang tinggal bersama Bapak? 3. Siapa nama anggota yang tinggal bersama Bapak? Khalila dan Nuraini. Tahun berapa hari kemerdekaan Indonesia Pak? Tahun tanggal 17 Agustus 1945. Siapa nama Presiden Republik Indonesia sekarang? Joko Widodo. Coba hitung terbalik dari angka 20 ke 1 Pak. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, sekarang Pak, saya akan memberitahu skor Bapak itu baik Pak. Fungsinya masih berjalan normal. Lanjut Pak ya, saya akan mengkaji status fungsional Bapak. Nah, kalau nanti Bapak dilakukan secara mandiri atau Mandiri. mandiri Pak ya? Berpakaian Pak, bagaimana? Mandiri atau Mandiri, mandiri. ke kamar kecil nih, mau BAB, BAK, dibantu? Mandiri. Mandiri juga. Kalau berpindah ke tempat satu, ke ruangan satu, ke ruangan lain? Mandiri. Mandiri juga Pak ya? BAK dan BAB-nya Bandar. kontrol sendiri ya? Iya. Tanpa bantuan Pak ya? Nah, kalau makannya ngambil sendiri atau Mandiri sendiri. ngambil sendiri juga? Nah, hasilnya itu nilai Bapak tuh apa? Baik, artinya kemandirian dalam hal lainnya itu mandiri semua ya Pak. Selanjutnya saya akan mengkaji MSI. Nah, ini pertanyaan ya Pak. Tahun berapa Pak sekarang? 2020. Musim apa nih Pak di Palembang nih sekarang? Sekarang lagi ada penyakit corona. Musimnya Pak, hujan atau Musim hujan. hari apa Pak sekarang? Hari Selasa. Bulan apa sekarang Pak? Bulan Juni. Di negara mana Bapak tinggal? Indonesia. Provinsinya Pak? Provinsi Sumatera Selatan. Kabupatennya Pak? Kota Madia Palembang. Kecamatannya? Kecamatan Jakabaring. Diganti Pak ya, sudah Pak ya. Iya. Di kota mana Bapak tinggal? Kota Palembang. Pak, sebutkan 3 objek yang Bapak ketahui. Meja, pintu, tempat tidur. Coba Pak ya, Bapak mengeja pintu dari belakang. Pintu. Meja dari belakang. P. Ya benar Pak. N. Benar. I. P. Ya benar. Nah Pak, coba ulangi. Bapak tadi menyebutkan apa?
Yang objek tadi. Tempat tidur. Terus, Pintu. Hmm. Coba Pak sebutkan 2 benda. Terserah Pak aja, 2 benda. Cangkir. Satu lagi. Terus laptop. Stop. Nah, coba Pak ya ulangi 3 kalimat berikut. Tidak ada, jika, dan, atau tetapi. Tidak ada jika akan tetapi. Tidak ada, jika, dan, atau tetapi. Oh, tidak ada jika dan tetapi. Atau tetapi. Tidak ada jika dan tetapi. Nah Pak, saya punya kertas nih. Coba Pak, lipat jadi 2 Pak. Selanjutnya taruh di lantai Pak. Selanjutnya lagi, coba Bapak tutup mata Pak. Nah. Terus tuh ini Pak, coba tulis 1 kalimat ya Pak di kertasnya sambil tutup mata. Satu kalimat. Ah ya, bagus ya Pak. Nah, selanjutnya coba salin gambar Pak. Salin gambar saya ya Pak. Dari hasil pengkajian MSc ini Pak, tidak ada, memang ada beberapa yang salah Pak, tapi tidak ada kerusakan kognitif yang berat. Selanjutnya saya akan mengkaji tentang akbar keluarga Bapak itu, tentang adaptasi, partnership, dan lain-lain. Saya akan mulai pertanyaan ya Pak. Silakan. Nah, kalau adaptasi Bapak ini Pak, bagaimana Pak? Adaptasi dengan keluarga, Dengan teman-teman. keluarga dan teman-teman tidak berjalan dengan baik dan tidak ada kendala. Membantu Bapak terus nggak ke mereka? Ya, terkadang membantu, ya saling bantu membantu lah. Tidak menyusahkan Pak ya? Kalau hubungan dengan keluarga, teman, tetangga itu bagaimana Pak? Ada masalah yang terjadi? Tidak ada masalah terjadi. Sama tetangga juga Pak ya? Nah, kalau kan Bapak sudah pertemuan kelansian nih, bagaimana Pak? Mereka menerima Bapak terus mendukung Bapak nggak? Saya Mereka yang didukung oleh teman-teman, keluarga nggak? keluarga juga. Gitu. Nah, kalau misalnya Bapak misalnya dan keluarga Bapak mempunyai respon gimana Pak? Marah, Responnya baik, sedih atau responnya baik, tidak ada. baik Pak ya? Nah, kalau untuk menyediakan waktu sama teman-teman gimana Pak? Menyediakan waktu nggak? Ada sedikit buat teman-teman. Menyediakan waktu Pak ya? Di mana Pak biasa Bapak berkumpul dengan teman-teman? Saya sering berkumpul di masjid. Oh, di masjid. Masjid yang di sini itu Pak ya? Ya, Masjid apa Pak namanya? menghadiri. Kita mengkaji skala depresi Bapak. Apakah sebenarnya Bapak puas kehidupan Bapak? Iya, Apakah Bapak meninggalkan banyak kegiatan Pak? tidak.
Apakah Bapak merasa kehidupan Bapak kosong? Tidak. Apakah Bapak sering merasa bosan? Tidak. Apakah Bapak mempunyai semangat yang baik setiap saat? Iya. Apakah Bapak merasa takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada Bapak? Tidak. Apakah Bapak merasa bahagia untuk sebagian besar hidup Bapak? Iya. Apakah Bapak merasa sering tidak berdaya, Pak? Tidak. Apakah Bapak lebih sering di rumah daripada keluar dan mengerjakan sesuatu hal yang baru? Iya. Apakah Bapak merasa mempunyai banyak masalah dengan daya ingat Tidak. Bapak? Apakah Bapak pikir bahwa kehidupan Bapak sekarang menyenangkan? Iya. Apakah Bapak merasa tidak berharga seperti perasaan Bapak saat ini? Tidak. Apakah Bapak merasa penuh semangat? Iya. Apakah Bapak merasa keadaan Bapak tidak ada harapan? Tidak. Apakah Bapak pikir bahwa orang lain lebih baik keadaannya daripada Bapak? Tidak. Pasti juga ya. Mereka ya sadar itu belajar dulu. Rekaman aku lanjut. Ya lanjut dari tadi. Bapak, saya akan melakukan tes clinical. Nah, nanti Bapak ikuti langkah saya, Pak ya. Nah, ini Pak. Berdiri dulu ya, Pak. Coba Pak berdiri di sini, Pak, di dekat di kok. Menghadap ke samping sini. Terus rentangkan tangan Bapak ke depan. Di sini. Nah, menghadap ke samping, Pak. Nah, sini. Nah, Bapak ke depan Pak, menghadap ke depan tanpa langkah Pak ya. Nah ya. Nah, ini, bentar ya Pak. Saya akan mengikutnya Pak. Mana ya alat ukur tadi? Mana ya alat ukur? Pegel lah pasien. Iya. Nah. Sudah Pak. Apa hasilnya dari clinical test tadi itu Bapak tidak mempunyai risiko roboh karena sudah kita ukur tadi 32 cm. Pak, saya akan mengetes the time up and the test Bapak. Nah, Bapak tinggal mengikuti langkah saya Pak ya. Sama Bapak posisinya di sini, pas duduk dulu Pak. Nah, nanti Bapak berdiri, terus berjalan 10 langkah Pak. Kemudian sudah 10 langkah, Bapak berjalan balik-balik ke belakang. Nanti saya akan ukur kecepatan waktunya. Mulai Pak, berdiri, jalan 10 langkah, terus balik lagi ya Pak. Nah Pak, hasil tes kita tadi itu Bapak kurang dari 10 detik ya Pak, berarti Bapak rendah untuk resiko jatuhnya. Terima yang Bapak, perkenalkan nama saya ID dari mahasiswa keperawatan Poltekkes Palembang Pak. Di sini saya akan melakukan kegiatan range of motion, di mana tujuan ini untuk menggerakkan badan Bapak biar lebih sehat Pak ya. Nah, Bapak, apakah Bapak mau melakukan kegiatan ini? Itu langkah saya pertama itu kita akan melakukan flexing sama ekstensi, di mana gerakannya seperti ini Pak. Ini Pak, di bagian bahu ya Pak. Itu seperti ini. Nah, seperti ini. Dari sini ke sini, gitu Pak ya.
kita ulangi sebanyak 4 kali pengulangan Pak. 1, 2, seperti ini Pak ya. Ini terus angkat ke atas. Nah, nanti kita ulangi sebanyak 4 kali ya Pak. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita akan melakukan retensi internal dan eksternal. Seperti ini Pak. Cukup ke atas. Ulangi sebanyak 4 kali ya Pak. 1, 2, 3, 4. Nah, adduksi, adduksi. Nah, itu seperti ini Pak ya. Ini terus angkat ke atas. Nah, nanti kita ulangi sebanyak 4 kali ya Pak. 1, 2, 3, 4. Kemudian melakukan fleksi ekstensi pada jari ya Pak. Ini gerakannya. Nah, kita ulangi sebanyak 4 kali pengulangan ya Pak. 1, 2, 3, 4. Tutup. Tadi sudah kita lakukan latihan range of motion. Itu bisa Bapak lakukan untuk melatih kerja otot-otot Bapak, pergerakan sendi-sendi Bapak biar bekerja dengan baik. Oke, kalau begitu saya pamit dulu ya Pak. Misi Pak. Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan nama saya Nur Aini, mahasiswa keperawatan Poltekkes Palembang. Di sini saya mau mengajak Bapak untuk melakukan sedang otak lansia Pak. Bagaimana tujuannya untuk melatih kinerja otak Bapak. Bagaimana Pak kalau Bapak mau? Ya, silakan. Nanti Bapak akan mengikuti langkah-langkah yang saya instruksikan Pak ya. Boleh. Nah, itu sekarang Bapak berdiri dulu Pak dengan posisi yang tegak, kemudian ke tangan kanan dulu ke atas, terus lalu ke samping kanan. Mulai ya Pak, ke atas, ke samping kanan. Kemudian lanjut lagi tangan kirinya ke atas, ke samping kiri. Pak, kita melakukan kaki kirinya tapi dipegang sama tangan kanan. Seperti ini Pak. Nah, selanjutnya itu tangan kiri ke kaki kanan. Itu kita akan ikuti saya Pak. Ibu jari kanan Bapak itu membuat setengah lingkaran saja Pak, tapi pandangan ke depan. Nah, selanjutnya bergantian Pak. Ibu jari yang kiri terus tuh membuat setengah lingkaran, pandangannya ke depan. Pak, kita mengangkat bahu tangan kiri ini Pak. Yang ini seperti ini Pak. Terus seperti ini Pak. Nah, terus tuh angkat ke kanan, ke kiri, lalu ke depan. Gantian ya Pak, yang sebelahnya juga. Ke kanan, ke kiri, ke depan. Begitu, saya pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, mahasiswa keperawatan Poltekkes Palembang. Di sini saya mau menyampaikan penyuluhan saya yang bernamakan tentang hipertensi. Nah, di penyuluhan ini
belum tidak ada kepuasan belajar mengajar, masih melalui online. Mulai online Pak ya, walaupun Ya. udah masuk Pak ya. Ya, walaupun sudah masuk tapi anak-anak belum masuk sekolah di melalui informasi melalui internet atau online. Kalau istrinya Pak di mana Pak? Istrinya di rumah anak yang tua di ujung sana. Oh iya lagi sakit Pak, lagi kurang sehat Pak ya. Kemarin tuh kita sempat melakukan teknik relaksasi, masih nggak Pak Diana? Teknik Oh, relaksasi untuk ngatasi nyeri kan kemarin Pak. ingat. Ingat Pak ya? Yang narik nafas itu Pak ya. Nah itu gimana Pak? Penerapan tarik nafasnya? Untuk napasan itu pertama narik nafas dari hidung dikeluarkan melalui mulut. Gimana Pak penerapannya? Enak nggak setelah Memang setelah menerapkan pernapasan itu sudah terasa. Oke, kalau gitu kita Oke, kalau gitu kita kan udah berbincang-bincang nih tadi tuh. Nah, saya mau masuk ke materi penyuluhan saya ya. Ya, silakan. Gitu, yang pertama ini saya membahas tentang apa itu hipertensi. Jadi hipertensi adalah biasa yang kita kenal dengan penyakit darah tinggi. Nah, penyakit darah tingginya tuh biasanya tuh melebihi 150/90 mmHg. Pakai yang tensi pernah ada Pak, bapaknya. Iya. Nah, terus tuh kalau untuk tanda dan gejala dari hipertensi ini sebenarnya tuh ada tanda dan gejala juga bisa langsung muncul tiba-tiba. Nah, tapi ada juga tanda dan gejalanya itu biasanya mungkin sakit kepala, terus tuh kelelahan, mual, bisa juga muntah, sesak napas, bisa juga nyeri kan. Nah, ada juga yang muncul tiba-tiba. Nah, kalau bapaknya pernah nggak Pak? Muncul tiba-tiba kayak ada kakek nyeri-nyeri segala macam. Oh, enggak pernah yang enggak Tanpa gejala Pak ya? tambah gejala ya. Gejala terus Pak ya? Ada Kayak nyeri, gejala. kayak kemarin. Ya, Gitu. ada gejala. Begitu kita langsung masuk ke penyebab dari hipertensi nih. Nah, jadi penyebab dari hipertensi ini sebenarnya tuh karena jantung pada turun. Nah, jadi turun 1% yaitu jadi kontraksinya tuh menurun, terus tuh jadi menyebabkan juga peningkatan lemak di jantung. Jadi ada peningkatan lemak itu mungkin karena faktor kayak gorengan, makanan segala macam, nanti kita bahas ya. Kemudian juga gaya hidup yang kurang sehat. Jadi misalnya malas gerak, habis makan, tidur. Nah, itu bisa nyebabin penyebab dari hipertensi ini. Juga yang saya kaji kemarin Pak ya tentang merokok, ternyata bapaknya nggak merokok Pak ya. Nah, jadi setelah misalnya kita harus menghindari penyebab hipertensi ini, bertujuan untuk agar aktif, sehat, produktif, terus juga kita jadi mandiri. Untuk adiknya juga. Nah, masuk ke pembahasan makanan yang dilarang sama makanan yang diboleh sama penderita hipertensi. Biasa sih kalau kita kenal itu makanan yang garam Pak ya. Kalau Bapak setahu apa Pak? Makanan yang
tabnya boleh dibuka. Nah, itu gerakan pemanasan. Terus ada lagi gerakan inti. Nah, terus ada gerakan pendinginan. Mau mengajukan pertanyaan nih. Pertanyaannya tuh tentang coba, pengertian dari hipertensi. Oh, bapaknya ya? Boleh Pak dijawab. Hipertensi itu sering kita sebut dengan yang sehari-hari disebut dengan penyakit darah tinggi. Hipertensi itu merupakan kalau diperiksa tekanan darah yaitu melebihi dari 150 per 90. Iya benar Pak. Nah, kalau untuk tanda dan gejala dari hipertensi, Sakit kepala, nah ya boleh adiknya. kelelahan, mual, Iya benar. muntah, sesak nafas, gelisah. Gitu. Terus tuh kalau untuk penyebab dari hipertensi, oh boleh lagi. Kemampuan jantung memompa darah menurun hingga 100%, Iya. meningkatkan penimbunan lemak di pembuluh darah, gaya hidup yang kurang sehat. Jadi oh ya dan juga jangan salah arti untuk penurunan 1% itu misalnya bagi hipertensi. Nah biasanya itu terjadi penurunan 1% dari pompa jantungnya ya. Nah, terus yang dibolehkan. Nah, kalau makan yang bolehkan itu ada daging tapi tanpa lemak, boleh dari makan daging tanpa lemak, kemudian pisang, kemudian ada lagi makanan yang tinggi kalium, kalium. Kalium Pak. Kalium. Nah benar. Nah kalau untuk makanan yang dilarangnya untuk hipertensi. Nah, kalau makanan yang dilarang itu seperti mentega atau margarin, makanan mengandung garam lebih dari 30 gram, kemudian jagung berlemak, produk susu murni, Ya. kemudian ada makanan ringan atau asin, gorengan, Ya. makanan cepat saji. Iya benar. Nah jadi itu tadi udah ternyata Bapak sama Nur Aininya ini udah paham ya tentang materi penyuluhan ini. Kalau ada yang mau ditanyakan nih? Tidak. Jelas ya. Kalau gitu udah lanjut ke langsung saja prakteknya ya. Ya. Oke, kalau gitu ayo kita lanjut ke praktek dulu cara untuk hipertensinya.
kalau gitu bisa bapaknya mencoba mengingat apa sih yang gerakan dari hipertensi tadi. Boleh juga buka liver